Jungle. Pertandingan akan segera dimulai dan ini adalah line up dari Indonesia. Kita lihat Bung Maruf, tidak ada kejutan di sana. Memang ini adalah tim utama. Ya, ini adalah line up yang nyaman ya. Ada Beckham sebagai pengatur ritme, kemudian ada kita tahu ada Dewangga, kemudian ada Marcelino, Witan, Muhammad Ramdan, kemudian Rizky, dan tentu saja adalah kapten tim dan adalah pemain di bangku cadangan. Ferrari harus mulai dari bangku cadangan. Dan sangat dalam ya. Betul, bangku cadangan kubu Indonesia, jadi rotasi pun juga akan dilakukan dengan sangat nyaman. Dan tentunya juga bagi Indra Safri, ini sebuah tantangan besar bagi dia untuk bisa membawa Indonesia memenangi gelar yang sudah kita rindukan sejak 91. Iya, terakhir kali adalah dia menangani tim ini di 2019 dan bisa mempersembahkan peringkat kedua atau medali perak. Betul. Bagi Filipina, Anda melihatnya di sini, apakah siapa yang akan menjadi ancaman bagi tim kubu Indonesia? Sebenarnya secara keseluruhan adalah tim yang mungkin masih berkembang dan kemudian persiapan juga mereka juga tidak terlalu panjang, apalagi pergantian pelatih 1 bulan sebelum turnamen digelar. Menurut saya juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tapi dengan materi yang tidak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan 2021, harapannya adalah membuat mereka lebih nyaman dan mereka lebih adaptasi lebih cepat. Betul. Robert James Gier kita lihat pelatih dari Filipina, dan tentunya pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Rowan Arumugan dari India bersama dengan timnya, dan pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung serahkan kepada rekan saya Bung Maruf Erlumi, dan tentunya juga ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Materikan rumput sintetis saat Indonesia menjadi juara Piala AFF U23 saat itu Bung Maruf. Ya, dan sekarang sudah bagaimana kemudian persiapan yang sangat baik yang dilakukan oleh Kamboja sebagai tuan rumah. Mereka bisa mendapatkan minimal medali perunggu. Oh, Marcelino Ferdinand berbahaya di kotak penalti tadi. Shooting langsung, ditepis dengan sangat baik kita lihat oleh Quincy. Shooting kaki kanan, bukan kaki terkuat dari Witan Sulaiman tadi Bung Maruf. Iya, kombinasi yang sangat baik, kombinasi sangat menjanjikan ketika Marcelino bergerak kemudian dengan Ramadan Sananta dan ada bola rebound yang kemudian siap disambut dengan sangat baik melalui tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bola rebound dan memang Beckham tadi pada Marcelino. Ada Witan Sulaiman berlari cepat, dilanggar oleh Dennis Chu, kartu kuning seharusnya. ya jelas ya. Kamil Amirul nampaknya. Kamil Amirul jelas sebuah pelanggaran karena momentum itu dimiliki oleh Witan Sulaiman dalam Maksudnya posisi kuning, mendapatkan bola, dan kita lihat memang kartu kuning memang. betul. Memang jelas sekali ya bagaimana posisi dari Witan Sulaiman yang menguntungkan untuk Indonesia, dan Abel kita lihat bagaimana cara dia menghentikannya juga terbilang Terlalu sangat keras kasar ya. Terlalu Iya, terlihat sekali Kamil Amirul. tertinggal memang ya, jelas memang kartu kuning memang. Momentum itu. Sangat keras tadi Dennis Chu. Gagal atau men-tackle Rio Fahmi, pemain terbaik Liga 1. Rio Fahmi asal Persija Jakarta. Ya, pemain yang sudah tampil 56 kali bersama dalam bermain, panik ketika mendapatkan tekanan, dan penguasaan bola mereka juga tidak terlalu bagus. Pelanggaran tadi oleh Andres Rafael Tepes, striker Filipina. Jangkung ini ya, salah pemain striker yang sangat kencang. Kembali Filipina. Bugas, sangat baik. Umpan yang sangat cerdik dari kita lihat bagaimana Bugas Pakulo. Bola yang sangat cantik pada Arhan Pratama berhadapan dengan Pakolo. Arhan angkat langsung di kotak penalti, berbahaya. Gagal tadi. Tidak bisa diraih oleh Schroyer tadi Bung Maruf. Ya, cukup cerdik bagaimana tadi Beckham memindahkan bola ke sisi kiri, dan Arhan dengan sangat baik tadi juga melakukan crossing, tapi memang situasinya banyak sekali pemain dari Filipina yang berada di dalam kotak penalti. Kita lihat di sini crossing yang enak sebenarnya tapi tidak mengenai kaki. Indonesia menjadi runner up sejak dilakukan batasan di under 23 ya. Dan terakhir adalah di tahun 2019 di bawah pelatih dari Indra Safri. Terakhir tahun 2021 kita hanya menempati posisi ketiga atau mendapatkan medali perunggu setelah memenangkan adu penalti menghadapi Malaysia, dikalahkan oleh Vietnam di partai semifinal dengan skor telak 3-0 setelah juga kalah di laga fase grup. Kanan balik Indonesia, Schroyer langsung ke depan, sangat baik. Offside tampaknya kepada Sananta, tapi sudah cukup baik meskipun offside. Betul, pergerakan yang dilakukan oleh Sananta cukup bagus, kemudian bagaimana umpan terobosan tadi yang diberikan oleh Schroyer juga cukup bagus. Dari transisi menyerangnya, saya pikir strukturnya sangat baik ya, tapi memang kita lihat di sini posisi dari Sananta sudah sedikit berada di depan dari pemain terakhir, pemain belakang dari timnas Filipina. Sehingga tampil lebih baik di babak kedua Bung Maruf. Iya, komunikasi kemudian bagaimana ketenangan ya dari para pemain kita ketika melakukan tekanan, dan kemudian juga bagaimana cara bertahan. Rio Fahmi angkat lagi, langsung Indonesia, gol!
mencetak gol lewat umpan Rio Fahmi yang diselesaikan oleh Marcelo Ferdinand dengan sekali sentuh dan sangat baik tadi menyasar di sudut kanan bawah penjaga gawang dari Filipina ini dikawal oleh Camerat tadi, sehingga membuka skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia atas Filipina pada pertandingan pertama Grup A di SEA Games 32 Kamboja Bung Maru. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kombinasi umpan yang sangat baik kali ini yang diberikan oleh Rio Fahmi, dieksekusi dengan sangat sempurna yang dilakukan oleh Marcelino, membuat pemain ini mencetak 11 gol sepanjang karirnya. Gol pertama timnas Indonesia di SEA Games 2023. Bagaimana kita umpan yang sangat matang dari Rio Fahmi, Ilham Rio Fahmi kepada Marcelo Ferdinand. Muhammad Fajar Faturrahman yang memang terlihat tidak terlalu baik tadi penampilan Schroyer. Masih agak sedikit gamang Bung Maruk melihat bagaimana Schroyer bermain di babak pertama tadi. Iya, sebuah keputusan cepat ya yang diambil oleh pelatih Indra Safri setelah memang di babak pertama mendapatkan banyak kesempatan. Masa akhir di waktu normal. Marcelo Ferdinand gagal tadi menguasai bola, kembali jatuh di kaki Marcelino. Indonesia bangun tekanan. Irfan Johari sangat baik, Tovani, Johari lagi, Johari shooting dan gol! Alhamdulillah, Johari mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat kerjasama yang sangat baik dengan Tovani untuk menjebol gawang Quincy Camerat. 6 gol sudah bersarang ke gawang Quincy saat bertemu Indonesia di ajang SEA Games dengan Indonesia, Bung Maruf. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia setelah sepanjang pertandingan tadi. Bagaimana terus menekan, menciptakan peluang, ada miskomunikasi. Tapi kita saksikan bagaimana kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan sangat baik tadi. Dua pemain berkombinasi dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna oleh Irfan Johari. Dari sudut yang sangat sempit, Johari mampu menaklukkan Quincy Camerat dengan tendangan yang terukur di Marcelo Ferdinand. Indonesia kembali melakukan tekanan. Fatur Rahman ke tengah, Irfan Johari meliuk-liuk Irfan langsung pada Fatur Rahman, berusaha dikejar oleh Dorin. Langsung kita lihat peluang, ada Witan Sulaiman, gagal. Muens, Alif, Rio Fahmi, masih Rio, angkat Fatur Rahman, gol! Alhamdulillah, Muhammad Fatur Rahman membuat Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua. Di sisa-sisa pertandingan babak kedua, menerima umpan yang sangat baik dari Rio Fahmi. Satu sentuhan yang sangat ajaib kita lihat dari Fatur Rahman, langsung menghujam untuk bisa menjebol gawang Quincy Camerat. Menjadi 3-0, Indonesia sudah 7 gol. Quincy Camerat dibobol gawang Indonesia di 2 ajang SEA Games, di Vietnam dan juga di SEA Games Kamboja ini. Sujud syukur dari pelatih. Tentu saja ini catatan yang cukup baik untuk bisa memperbesar peluang Indonesia menapaki babak semifinal dari Grup A cabang sepak bola SEA Games 32 Kamboja. Dan wasit Rowan Amurugan dari India telah meniup peluit panjang